Alasannya kan apa? Bawa melarang Tuan Guru babini dua. Hah? Kasihan Lesti. Ada nyambung. Ibu-ibu dukung Lesti apa kada? Nih, kenapa kada? Ulun berpihak kepada Lesti. Ulun tahu aja ibu-ibu wah ini sarik wan Lesti karena Lesti mencabut laporan. Sedangkan ulun memandang dari sisi yang lain. Ulun memandang Lesti berarti Lesti bisa mengamalkan ahsin ila man asaa ilaik. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Nih. Itu ngarannya Lesti kawa berbuat baik lawan orang dan jahat wan sidin. Lesti kawa mengamalkan pian kawa lah mengamalkan. Nih, makanya jangan sarik wan Lesti. Aku mendukungmu wahai Lesti. Ulun berpihak lawan Lesti aja. Semangat Lesti. Aduh. Dada lagunya gitu. Dada lagunya dada. Kepada beliau kita persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para tuan-tuan guru, guru-guru kitab barataan, ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran-ngaran pian. Yang ulun hormati, yang ulun banggakan, hadirin hadirat jamaah perayaan Maulidir Rasul basirih bersolawat. Mudah-mudahan nang hadir barataan malam hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah dan tidak pulang kita dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kita tadi bersama-sama telah melantunkan salawat-salawat, pujian-pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan berkat salawat ini Rasulullah memperhatikan lawan kita secara lebih khusus. Secara umum Nabi memang perhatian kepada umatnya. Nabi memang memperhatikan kepada sabarataan umat sidin. Tapi nang kita kehendaki kita mendapat perhatian khusus daripada Nabi Muhammad, dan ini akan membuat insya Allah kita mendapatkan kedudukan yang istimewa di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tanqihul Qaul pernah diceritakan ada seorang ahli sufi bertetanggaan dengan orang nang hari-hari gawiannya mabok. Tuan guru tapi tetangga sidin kalakuan kada sampuraka. Biasa aja nang kayak itu. Parak lawan Nabi ada Abu Jahal. Yalah jadi maklum ya. Parak lawan tuan guru ada orang gawian kada baik, mabok aja gawiannya. Ditagur kada mau ampeh, dipadahi kada maksi. Kada dah lihatakan ya lagi nya sa bejat-bejatnya kelakuan inya.
Lalu tiba-tiba suatu hari nang mabuk ini mati. Ngarannya nusia bisa mati, berataan bisa mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nang ngarannya nang beisi roh pasti merasakan mati. Entah itu pian bedahulu ulun bedudi atau ulun bedudi pian bedahulu. Terserah aja, pilih aja mana antara dua itu. Ulun akor-akor aja kayak itu nah. Masalah hendak mati ini ulun kada tapi ribet mikirakan. Artinya Tuhan hendak mengambil wayah apapun ulun siap aja. Kada jadi masalah. Mau pian bedahulu ulun bedudi atau ulun bedudi pian bedahulu siap terus. Nah, kada siap kah? Ada satu cita-cita yang belum tercapai. Awal ada ditebak. Sampai nah hendak sakarat nih hati-hati juga lah nama nang mana nih anu cita-cita nang terpendam dalam hati busia sakarat menimbul mepeh hinto. Nya kan jar Rasulullah yamutul mar'u ala ma asya'aleh. Seseorang akan mati berdasarkan kebiasaan inya lagi hidup. Orang ini ada satu kebiasaan lagi hidup. Pas bayah hendak mati mengaluar. Apa nanti keluar? Bayah sakarat ini. Nom ya. Jarang la ilaha illallah nom biasa. Nom biasa. Mata bebuncalak aja jadi tating orang banyu ka jurang geleng-geleng sini. Nom tating orang banyu lain-lain banyunya nah justru geleng-geleng. Ada nam paham hendak bebini anom kah ajar. Langsung mbok unggut sidin ada jadi mati ngarannya gitu. Hati-hati juga lah nah hendak babini kalau pina kada tercapai usia tak bawa rahat sakarat merisupan nam. Kita nih barataan pacang mati dan kita sekarang baru saja ditinggalkan salah satu guru besar kita ada di Banjar, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Fadlan Asy'ari Al-Banjari. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah baik beliau. Allah Ta'ala berikan sorga yang sangat tinggi kepada beliau. Amin ya Rabbal. Untung kayak Sidin lah meninggal di Makkah, imbah ba umroh, kan nyamannya Sidin. Ulun jakahanmu hendak kayak mati di Makkah juga. 2 Januari ini tulak umroh mati di Makkah, nyaman nam. Ya lah, kadalah pah lagi buli ke benua. Membuli ke benua gigir wara orang. Udah mati jurang mau bulik pulang ke benua. Itu jadi hantu ngarannya. Yalah, mati syahid itu, mati syahid, masya Allah. Berapa banyak orang yang mati di tanah haram, mereka tidak dihisap di hari kiamat kena, langsung masuk surga aja. Nanti untungnya mati di sana. Hendaklah pian mati di sana. Nih kada hendak. Maka itu pak diletnya nang kayak itu tuh, masya Allah lah untung kayak guru, untung benar sidik. Bayangkan disolatkan di Masjidil Haram. Kalau mati meninggal di Makkah itu di Masjidil Haram, kalau meninggal di Madinah di Masjidin Nabawi. Karena orang di sana tuh tempat mensolatkan jenazah cuma satu. Di Madinah Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kalau di Makkah kada ada kayak wadah kita mati di rumah, bisa di rumah kita nyembahyangkan, bisa di masjid mana-mana endekannya. Nah ada orang di sana kada, pokoknya bila mati manakah bawa orang ke Masjidil Haram tak? Nah itu untung pian berapa juta nusia nyembahyangkan untungnya. Ya untung benar tak. Masa hendak juga lah. Hendak lah pian. Pian wani-waninya berhendak-hendak lam ini datang nih pas ada Israel hintang lawang. Ayo kayak apa? Bahaya juga. Kembali ke kisah. Jadi lalaki ini mati. Babaya mati. Kada behinap. Tuh tambahan aja kita. Orang mati itu nyata kada behinap lain. Baya Sidin ini mati. Pas imbah dikuburakan, malam pertama itu adalah malam yang sebenarnya paling mencekam bagi mayat di dalam kubur. Apa jar dalam hadis itu mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mughawwas. Mughawwas kan mughawis guru. Bila salah bujurakan lah. Tidak ada orang mati di dalam kubur melainkan kayak orang kapacahan kapal di tengah laut. Siapa lagi nanti harap mun kada pertolongan orang-orang yang ada di muka bumi na masih hidup ini.
Muninya kada besangu seorang apa nan diharap kayak orang kapacahan kapal tengah laut bekunyong ke pinggir jauh kada bekunyong awak mate sara besantok napa itu apa orang mati dalam kubur tuh. Ternyata si laki-laki ini ketika malam pertama nang kebiasaannya mabok tiap hari dipadahi kada masih baya malam pertama di dalam kubur Allah memberikan pemandangan yang sangat indah kepada tuan guru nang parak rumah lawan inya tadi. Diberikan mimpi kepada tuan guru tadi. Ini ru'yatus saleh, mimpinya orang saleh itu biasanya memang benar-benar kenyataan. Itu mimpi orang-orang saleh. Beda dengan mimpi kita nang hohongangan kena. Kita nang hohongangan nih rancak mimpi mengaradeu. Tuh nang kerancakan mau orang soleh itu mimpinya biasanya dasar bujur-bujur mimpi yang menjadi kenyataan. Orang soleh tadi tak mimpi, nang ahli sufi tadi. Ternyata si laki-laki nang mabuk ini tadi duduk di singgasana yang sangat luar biasa. Dapat tempat yang sangat mulia di hadapan Allah. Bingung tuan guru melihat. Tuan guru, kau si anu semalam lah kok. Menggawir mabuk gajah jadi untal saben malam. Inggih guru aja iya ulun jar narajin mahwal lawan pian neh. Iya aja ulun nampian padahi ulun kada masih rajin guru Cuma kenapa aja guru kau maka duduk sini. Haratnya wadahmu, tingginya pangkatmu. Mana kau lihi nang kayak napanya amalanmu lagi hidup maka kau nang kayak maka rajin mabuk hagawian. Mustahil betul lawan akal. Inggih guru nah kayak ini kisahnya guru ulun berkisah dulu guru lah aja. Inggih juga guru kisahkan. Berkisahkannya suatu hari jar laki-laki nama mabuk tadi. Ulun hadir di majelis orang berzikir dan ketika perkumpulan itu ada lalu tuan guru membacakan sebuah kalimat, sebuah nasihat. Ujar tuan guru, siapa yang mengangkat suaranya, man rafa'a sautahu ala salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat lahul jannah au kama qala. Siapa nang menyaringakan suaranya untuk bersalawat kepada nabi wajib inya masuk surga. Ujar guru di majelis itu. Lalu gurunya mairit bersalawat. Gurunya nang membacakan tadi mairit bersalawat. Maka jamaah pun berdarau mau umpati bersalawat. Aku pun jerna mabuk tadi. Aku pun umpat juga bersalawat. Aku umpat juga. Nang hari itu aku rajin-rajin kada bisa. Ada tapi hendak umpat orang bersalawatan. Hari itu napakah hati maka ringan. Hendak hadir ke majelis. Lalu aku umpat juga benyaring. Aku berkuciak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Ternyata pada hari itu Allah memberikan keampunan gasan kami nah hadir di majelis itu barataan. Si tuan guru dapat ampunan, jamaah dapat ampunan, termasuk ulun yang paling bundat dapat ampunan. Ujar nama mabuk tadi. Oh, inikah penyebabnya? Inggih guru ini penyebabnya ulun dapat pangkat yang tinggi di hadapan Allah berkat nyaring bersalawat di dalam satu majelis. Ini cerita terdapat di dalam kitab Tanqihul Qaul. Buka aja di dalam bab kisah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ma'asyiral muslimin kita belajar bahwa ternyata orang yang bersalawat dengan suara nyaring itu diberikan keutamaan yang sangat luar biasa oleh Allah. Nah maka nyaring-nyaring kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kena bisa kada soal tah malam dari kena no sidin je kena pa ampihan kena sa antum dua antum tiga antum berarti sa antum dua antum tiga antum empat berlima aja 9 berarti kami empat berlima aja sarwanan orangnya janang di rumah kami 9 berarti 4 berlima itu. Nah di Padilat orang bersalawat, masya Allah berkat suaranya nyaring akhirnya orang ini masuk surga. Kan untungnya pian, tapi ingat jangan mendengar kisah kayak ini lalu pian terlena. Ini banyak orang nang anu terlena. Bah mun dintu gure bersalawat tay subuh dosa sembahyang. Nah, lingkarannya hongang. Nah, nang kayak itu tuh, itu jangan dibaca lagi deh kisahnya. Sembahyang tuh sembahyang, ada kok dia apa-apai lagi ngin tuh. Itu keparduan kita masing-masing. Nah gini bab Padilat.
Tapi tatkala kita mendengar kisah-kisah padilat, kita jangan tertipu. Jangan tertipu, jangan mentang-mentang dengar padilatnya nang kayak ini, lalu kita lebih fokus ke padilat-padilat ini. Jangan, banyak masih kefarduan kita yang wajib kita kerjakan. Nah, ketika kita mengetahui ini padilat sholawat, maka kita perhatikan kefarduan kita yang lain. Bagaimana sholawat yang sekecil itu dihargai oleh Allah dengan harga yang sangat besar. Apakan lagi kefarduan yang sudah jelas-jelas difardukan oleh Allah kepada kita. Nah, itu udah barang tentu harganya jauh lebih mahal daripada yang hanya sekedar sunat. Paham? Jangan tertipu. Ayo kita rajin sholawatan sembahyang subuh kada. Jangan tertipu nang itu. Sholawat dijalanakan, sembahyang subuh digawe, kefarduan nang lain digawe, walhasil nang fardu digawe, sholawatannya digawe juga, nang wajib nang sunat digawe barataan dinto. Jangan tertipu. Pokoknya kita bapuku salawat aja masuk surga. Jangan kayak itu, belum tanto lah, belum tanto. Nah, kita nang kefarduan itu sudah ada kawa di korting-korting, itu sudah full harus kita kerjakan, wajib kita kerjakan. Sisanya kita tambahi dengan gawian-gawian yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin, ketika kita ini hidup dekat dengan Nabi Muhammad, kita pasti akan merasakan keberkahan yang luar biasa. Coba lihat sejarah bagaimana Sayyidah Halimatus Sa'diyah mendapatkan keberkahan karena dekat dengan Nabi Muhammad. Ulun hendak bertakon wan pian, Halimatus Sa'diyah itu siapa? Halimatus Sa'diyah itu siapa? Hah? Siapa? Uma susuan Nabi. Nah, sekarang ulun bertakon, nang menyusui Nabi berapa ikong? Bertiga. Siapa? Siapa aja? Kakanak, mana kakanak? Yang berapa ikong menyusui Nabi? Berapa toh? Berapa? Sampai 3, 1 Aminah, 2 siapa? Suwaibah, 3 5. Nah, embel. Ini 100.000 dapat. Malaran Pertanyaan berikutnya untuk ibu-ibu. Siapkah ibu-ibu di madu? Dia mau lo kade. Amun pian kada siap di madu, kira-kira pian dukung lamun tuan guru babini 2. Pon, dukung kada ba? Kenapa? Maka kada. Alasan pian jadi kada dukung guru babini 2 apa? Kenapa? Siapa yang kasihan? Belum tentu pati bini sidin menyuruh ya, Pak? Pon, kenapa? Apanya aja? Kada jelas selalu. Alasannya kenapa Bo melarang tuan guru babini 2? Hah? Kasihan liste. Ada nyambung. Ibu-ibu dukung liste apa kada? Nih, kenapa kada? Ulun berpihak kepada liste. Ulun tahu aja ibu-ibu wah ini sarik wan liste karena liste mencabut laporan. Sedangkan ulun memandang dari sisi yang lain. Ulun memandang listi berarti listi bisa mengamalkan ahsin ila man asaa ilaik. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Nih. Tungarannya listi kawa berbuat baik lawan orang dan jahat wan sidin. Listi kawa mengamalkan pian kawa lah mengamalkan. Nih, makanya jangan sarik wan listi. Aku mendukungmu wahai listi. Ulun berpihak lawan listi aja. Semangat listi. Ada lagunya gitu. Dada, lagunya dada.
Ya Allah ya Rabbana. Bu, ulun nak batakon wan pian nah. Sebutkan secara detail kapan Nabi Muhammad dilahirkan. Adalah. Ya, Bo, sambat, Bo. Jangan bedarau, kemana ulun mau duitnya mau bedarau. Apa ajar? Ojo ke mikrofon. Ojo ke. Ini tamu mulai batakonan nih, batakon-takon terus. Senin 12 Rabiul Awal. Nabi itu lahir di mana? Di Mekah. Kadari Mantuelnya lah. Ada di Makkah lah, di Makkah. Mbah itu malam apa? Senin. Iya, 12 Rabiul Awal. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Masehinya? 502. Masehinya berapa? 502. 500? 502 zaman Nabi siapa itu? 500? 7? 1. Ulangi bang. 571. Mulai pemulaan. Senin 12 Rabiul Awal, tahun Nabi gajah. lahir di mana? Mekah. Terus? Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah. 571 Masehi. Ya. Ya, gitu dah. Unjukkan, unjukkan. Hidup Listi Mantuel. Dah, kembali ke pembahasan. Ketika Halimah sebelum menggaduh Rasulullah, Halimah itu hidupnya susah. Susah benar, kampung kada dituruni hujan, unta kada mau besusuan, imbah itu nang lain-lain uyuh mencari duit. Lalu cucubaan Halimah diberangkatan ke Makkah. Tulak kayak begamat pakai onta nang seadanya. Kakawanan laju karena untanya sigar. Ada Halimah unta bilang bayut banget. Ngerti lah bayut? Mak bayut tuh galai. Bayut bener jalannya sampai ke Makkah. Orang berdahuluan dah ke Makkah. Tapi ternyata ada satu anak yang belum bisa diadopsi oleh kawan-kawannya Halimah. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata Nabi kita menunggu kedatangan Sayyidah Halimah. Nabi memilih. Tuh Nabi memilih. Kada mau Nabi sembarang menyusu dah mau. Nabi memilih siapa orang yang paling berhak menyerahkan itu untuk Nabi SAW. Nabi kita tuh memilih. Lain kayak kita bebereng. Ada namanya orang konyot, ada namanya orang konyot tuh kita gitu. Barang aja asa konyot dah. Ini kita lah. Ya itu ada dua nang biasanya ada susu denkau, ada nang susu jangkau. Ada dua tak. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau juga deh. Ada ini kan kita beberang Rasulullah ada mau. Pas ketika Sayyidah Halimah datang, Umar Rasulullah himong kayak menyambut kegirangan menyambut kedatangan Halimah. Nang lain-lain ada unteng sudah hendak mengambil, kada mau Nabi. Nabi itu memilih. Pas Halimah datang, masya Allah, himong Rasulullah senyum. Halimatun lamma ra'at anwaruhu qad asyraqat. Ketika Halimah melihat awan Rasulullah, melihat kayak apa cahaya itu muncul, cahaya itu terang benderang terpancar dari wajah mulianya Nabi Muhammad. Bayangkan masalah menyerabut Halimah, berduit kadada, otak kada mau bersusu, kampung kada dituruni banyu hujan, lapah bakabun, gagal panen berataan, masalah menyerabut. Tak pandang Nabi Muhammad, hilang sekejap mata masalah itu. Bahja Halimah ini patut benar digaduh ngene. Dasar Halimah dapatnya, takdir Halimah yang dapat membawa Rasulullah. Dibawalah Nabi kita, dibawa onta. Onta nambayut tadi dibuati Rasulullah.
Apa yang terjadi? Tuh Habib Ali menulis sampai menyilip laju pada kapilah-kapilah nang lain. Talaju ontanya Halimah pada kapilah-kapilah nang terdahulu. Sampai buhannya bingung, oh Halimah aja buhannya, lajunya kau. Rajin terudi pada kami, timbul terdahulu. Aku je Halimah dah tahu juga, unta belaju sorangan. Onta tuh semangat karena dibuati oleh Rasulullah. Ya lihat qasidah salatullahi malahat kawakib dah. Hada hadis surah bismil habaib. Seorang pujangga menyair memuji tentang Rasulullah sambil bertunggangan onta tuh. Fahazza sukru a'tafar rakaib. Maka onta itu sukru itu mabok. Bahasa kitanya teler atau hanyut. Menikmati. Aja sukru itu kan model kayak terlena. Ku terlena gitu kan, jadi mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia orang hanyut kan, orang lagi mengangguk-anggukkan kepala, asik kayak itu, asik bener. Tapi jangan oper lah, jangan terlalu oper. Jadi mentang-mentang pina asik bener lalu oper-oper aja bihimat kayak ini, karena jangan terlalu oper kayak itu. Onta nih mengangguk-anggukkan kepalanya. Wah, ketika sudah ia semangat mendengar kisah Rasulullah, alam taraha waqad maddat khutaha. Tidakkah engkau melihat batisnya onta berpanjang? Arti batis berpanjang apa? Balaju buka laju onta semangat karena dikisahkan tentang Nabi Muhammad. Nah saat itu ketika Halimah membawa Rasulullah, ontanya belaju. Onta semangat mendengar kisah Nabi. Manusia kada semangat lah bungol pada unta. Semangat mendengar kisah Rasulullah. Nah kita mendengar kisah Rasulullah itu semangat, kayak ada nutrisi untuk badan kita. Ada nutrisi untuk dohir dan batin kita waktu mendengar kisah Nabi kita Muhammad SAW. Terus dibawa oleh Halimah. Di perjalanan ini macam-macam toh ditemui keajaiban. Sampai ke kampung halaman langsung hujan. Kampung asalnya kemarau, Rasulullah dibawa ke situ, hujan keberkahan. Ya bayangkan kedatangan Nabi membawa keberkahan bagi orang di sana. Maharagu Halimah awan Rasulullah. Disusui, disayangi, bahkan sayangnya Halimah melebihi daripada sayangnya kepada anak-anaknya. Disusui Nabi kita, diharagu, digaduh. Apa yang terjadi? Ketika itu waqaddarratis syarifu wasyiyahu minal alban bima hayyaral ugula wal adhan, jar Habib Ali. Ontanya Halimah, kambing-kambingnya Halimah banyu susu sing banyakan. Bima hayyaral ugul wal adhan, sampai akal ni bingung. Apa kayak ini melimpah ruah banyu susu. Kada kaparahan lagi, parah keluar. Singkat cerita Halimah jadi orang sugih mangajut berkat bagaduh Nabi Muhammad SAW. Ini keberkahan Nabi Muhammad. Bayangkan ma'asyiral muslimin, Halimah dekat dengan Nabi jadi orang sugih mangajut. Apakah itu bisa terulang kepada kita? Bisa. Kalau kita mengaduh berkat Rasulullah, jamin sugih. Berkat Rasulullah nanti haragu, sugih, berberkat. Kayak apa caranya? Banyak caranya. Ada orang yang mengamalkan di rumah baca maulid setiap minggu. Ada orang yang mengamalkan baca maulid sebulan sekali. Ada orang yang mengamalkan khataman Quran sebulan sekali di rumahnya. Ada orang yang memadukan 3 langsung, khataman Quran, maulid, baca manaqib Sayyidah Khadijah. Ini maharagu berkat Rasulullah berataan. Atau pian maharagu ahlul bait Nabi, maharagu anak cucu Nabi SAW. Atau dengan cara yang dituliskan di dalam kitab Ni'matul Kubra, Imam Fakhruddin Ar-Razi menuliskan siapa yang meletakkan duit di hadapan orang baca maulid, lalu duitnya itu selesai baca doa, dimasukkannya ke dalam duit-duit nang lain, insya Allah selama duit itu ada, kada pacang kosong tangan daripada duit. Mujarrab nih pian, mujarrab. Dan ulun mengamalkan ini mulai lagi bujang sampai saat ini, alhamdulillah ulun kada suah kesulitan duit. Allah gitu. Ada nih kada mahalabio kada bahalabioan nih. Ini kaluang ini lain halabio. Bujuran. Nggih kada pernah kesulitan duit ulun. Alhamdulillah. Kita kada bahalabioan lah. Mampian hendak mahalabio lain pulang kisahnya. Baroko di mata ulama haram pokoknya.
Berokok di mata ulama haram hukumnya lah. Tuh kada kalau ditawar-tawar pokoknya haram. Berokok di mata tuan guru haram. Iyalah, bujur kada haram. Musawat mata tuan guru dirokue. Latop mata tuan guru. Sama maunjun di mata tuan guru haram. Haram hukumnya maunjun di mata tuan guru. Biler mata tuan guru. Mbah, biler ngerti lah biler. Biler itu buler buler. Biler itu lakinya liste. Mau juga nih. An buler tersambat biler nepe. Maklum meja. Ya Allah ya. Ini kada bahala bio lah. Selama duit itu ada, duit itu jauh orang Tuhan ngarannya duit pipikat. Memang dalam kitab itu disebut duit yang ditempa dari emas atau dari perak. Nah, duitnya itu maskukatin fiddotan kana au dahaban. Baik itu perak ataupun emas, duit dinar atau duit dirham. Tapi itu kan tulisan zaman bahari. Yang dimaksud yang penting duit. Walaupun duit kertas kada apa-apa. Hendak aja duit kertas di hadapan orang baca maulid. Mulai pembukaan Fatihah maksudnya lah. Mulai Fatihah pembukaan maulid sampai tuntung doa maulid, masukkan duit itu ke dalam duit-duit nah ada di dompet kah, di celengan dagang kah dan lain-lain. Selama duit itu ada, maka inya kada mau sifatnya sorangan. Duit itu mahiau kakawanannya. Soekarno Hatta aja sini. Insinyur Juanda sini. Otto Iskandar Dinata sini. Kapitan Patimura Dosa. Memilih rupanya kawan. Ini keberkahan duit pipikat. Bisa kita maharagu itu. Kenapa kita yakin ada keberkahan? Karena duit itu diandak di hadapan orang membaca sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Maka sir keberkahannya masuk ke dalam duit. Duit itu kita haragu, maka berkah itu. Alhamdulillah pian. Dan kita sudah merasakan mujarrab. Selama duit itu ada, duit kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang belum beisi masih ada kesempatan. Esok di mana ada orang mulutan, tulak. Laka-lakas tulak. Belum orang mulai sudah tulak, niat nama ada duit itu. Nah, nama belum beisi bisa diolah. Alah, ulah lah, mau ulah tuh jangan ganal-ganal. Halo-halo saja 5.000, 10.000, sakira kada tabilanjakan. Ini mau ulah duit pipikat Soekarno Hatta. Apa bayar gas habis pas nginto dipacah. Nah, kada berkat lagi. Yang berkatnya tak ketongan jual. Nah, jangan kayak itulah ulah nang sekira-kira duit tuh kada tabilanjakan kayak itu nah. Ini salah satu syariat. Sekira-kira kita dapat keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW. Yakin ya pian 100%. Orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, orang yang ada hubungan kuat dengan Nabi Muhammad pasti diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk urusan rizkinya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo rajin salawat, ayo rajin jalankan sunnah Nabi, ayo cintai dzurriyyatnya Nabi. Nah, ayo kita berusaha menyenangkan hati Nabi. Tahun ini Rasulullah ulang tahun yang ke-1451 tahun. Karena Nabi dilahirkan 571. Ini 2022. Ini ulang tahunnya Nabi Muhammad yang ke-1451 tahun. Terhitung saat dimana beliau dilahirkan ke muka bumi. 1451 tahun ulang tahun Nabi. Apa kado bingkisan yang kita persembahkan untuk Nabi? Kita bisa memperbaiki diri kita. Nah, hari ini kita kurang baik, bisa berubah jadi orang baik. Ibu-ibu yang bisi laki hari ini masih wani lawan laki, segera tobat bu. Sebelum nyawa diambil oleh malaikat Israel. Karena laki pian tuh kunci surga gesan pian. Sa bungol-bungolnya laki pian tetap laki pian. Kan laki orang. Laki seorang juga biar bungol tetap laki seorang. Tapi ingat sebungol-bungolnya laki pian sidin kunci surga gesan pian. Kada kawa pian melangkah itu. Rajin amal ibadat kayak apapun kalau pian kada dapat ridho laki pian, no. Surga ditutup untuk pian. No. Yes or no? No. Ulun bisa ya bahasa Inggris.
Ditakoni orang, what's your name? Ulun kawan jawab, my name is Yanur. My full name is Muhammad Yanur. Where do you live? I live it Kalua City. Kau aja ulun jawab. Nah, cuma ulun paling tahu bahasa Inggrisnya I love you darling. Itu paling tahu ulun karena artinya nyaman pupuyo pada halileng. Nusar nyaman pupuyo pada halileng. Halileng itu mau kucop aja. Untuk hok. Bila hendak makan sambil berkucop jalan halileng kawannya tuh. Nah, dia seafood kah? Seafood lain seafood halileng ya halileng tuh halileng. I love you darling nyaman pupuyo pada halileng. Sekali ditarusakan kadusah gen. Itu kada boleh kena ulun diserang orang. Jadi ustad lanjinya nah kayak itu aja. Udah aku kurang tambah ya lanjinya. Ada mintarilah begaya aja lah. Ayo semangat memperbaiki diri bo. Nama napian nih lawan laki bina masih wani segera tobat. Pian kada bertobat habisam. Kayak apa aja cangkalnya beribadat. Aku aja laki kata itu. Karena aku masuk surga pian. Karena kunci surga tuh di tangan laki. Dengar lah telinga. Pak Asian lawan laki lah. Jujur apa kehendak laki itu kabulakan. Bila laki itu menggawil paham-paham itu iya Masya Allah itu nabi bibinian nila lakiannya termasuk pintu rezeki kita juga. Jadi jar bila kita tulak subuh tuh mau hendak tulak begawi itu mencari rezeki nih lakas dapat itihi arah bini kita guring tuh kemana. Bila bini kita bahiri bila bini kita behiring ke kanan itu lakas cari rezeki ke arah kanan. Pian tolak begawi itu cari arah sebelah kanan. Jika pian berdagang bawa ke arah sebelah kanan. Lakas pian para rezekian. Bila bini kita guring subuh itu posisi terakhirnya sebelah kiri, cari ke sebelah kiri. Bawa jaka berdagang nelah bawa dagangan tuh ke sebelah kiri. Nah kalau bini kita guringnya bekujur nangka ini, itu kada usah tolak kemana-mana. Selesai karena ada aja dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, nah gini mengaradau lah, mengaradau. Ada orang kayak itu. Cari rezeki itu ikhtiar terserah aja ke mana kah. Ada nang bukur nang bini berabah mana ada itu tuh ulun aja umpun ulahan kayak itu. Mengaradau jaga bian. Tapi pian percaya juga. Bina tegang hendak karakan, lah masuk akal juga aja. Bila bini behiring ke kanan suruh abahnya yang bawa barang dagangan ke kanan. Sekali bini berhadapan kayak ini dia jadi tolak begawi. Baiknya lah saya akan ada dulu ya Allah. Supaya kapal ringan waktu di perjalanan kan kayak itu dinto. Ya Allah, nah kita bisa boy memperbaiki diri pian kami jadi laki berusaha memperbaiki diri. Kami ini jadi laki-laki boy sudah Masya Allah kami berjuang sepenuh hati untuk menyenangkan kalian wahai para istri. Tapi kami sebagai manusia tidaklah sempurna. Kami penuh dengan kekurangan dan celah. Wah bahasanya lah. Itu timbul sorangan tuh ada mengarang itu. Laduni itu. Kami ingin sebetulnya membahagiakan kalian wahai para wanita. Akan tetapi kami memiliki keterbatasan jiwa. Kami memiliki kekurangan dan berbagai macam lah ketidaksempurnaan. Tapi di balik kekurangan itu kami berusaha untuk membahagiakan kalian wahai para wanita. Maka dari itu kami meminta kepada kalian wahai para wanita, pahamilah keadaan kami. Tolong pahami keadaan kami. Ketika kami minta di beban ini supaya diringankan, kalian harus paham wahai para wanita. Kalau kami mendapatkan bini satu penuh dengan beban, tolonglah ringankan beban kami. Sekira-kira ada tempat berbagi untuk kami membagi pikiran kami yang sedang mau aja bini. Ya kalau aja bila pamulaan bina marayo-rayo tuh ada putingnya aja. Biasalah itu cara menaklukkan wanita. Wanita tuh biasa ditaklukkan karase, lamahe.
Banu kena ambung-ambung hantak, kena lumbar-lumbar tarik. Itu sistem kita menaklukkan wanita. Laki-laki harus tahu itu. Kalau kalian tak tahu, wahai para laki-laki, kalian mudah dibodohi oleh wanita. Kita laki-laki ini akalnya lebih banyak dari wanita. Kita harus menang. Sepintar-pintarnya kalian, wahai para wanita, tetap pintar kami sebagai laki-laki. Bibinian nih lah pintar menjagai laki, pintar lagi laki bececare. Makanya gue aduh usah dijagai laki itu behimat. Kalau perlu jaret betisnya naik, aduh usah tolak kemana-mana lagi. Ini laki tolak kemana aja dicurigai, terus laki tolak kemana dicurigai. Nang kayak ada muha nang apakah laki? Santai aja tuh, kan usah kayak itu. Pian serahkan wan Allah Taala selesai. Pian behimat, pian hendak apa-apai laki, behimat, tetap laki antunya pintar. Bis kisah, ya lah lakian. Sepaleh aja bang. Bujuran tak, dikunci pian lawang di muka, jangan lulungkang aja turun. Itu bahasa istilah aja bang. Cuma kada berataan lakian pang, nang kayak itu, mau kayak nanti panggung ini masya Allah tipe-tipe setia semuanya insya Allah. Masya Allah. Apalagi guru PI ini setia banget sidin masya Allah. Setiap tikungan ada. Ya Allah ya Rabbana. Kita bisa membikin kado istimewa untuk Rasulullah tahun ini di ulang tahun beliau yang ke-1451 tahun. Kita bisa memperbaiki diri kita. Laki-laki memperbaiki dirinya, bini memperbaiki dirinya, kita semua memperbaiki diri kita. Tujuan apa? Menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Nah malam hari ini kita berkumpul bersama anak cucunya Nabi, bersama guru-guru kita. Ayo kita tutup majelis pada malam hari ini nantinya dengan semangat membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi memperhatikan kepada kita berataan. Mudah-mudahan seperti cerita di awal tadi, sekelas ahli maksiat berat sekalipun mendapatkan keberkahan yang luar biasa berkat ia membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang ulun sampaikan, minta ridha minta halal, mudahan ada manfaatnya. Nah hadir berataan, mudahan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat, nang mana tahutang mudahan lakas lunas, nang mana belum babini lakas babini, nang mana belum belaki lakas belaki, nang mana belum bisi anak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak mudahan anaknya berataan salihin salihat, dan mudahan kita berataan hidup selamat bahagia sukses dunia sampai akhirat. Hidup kita beriman, meninggal pun membawa iman, tidak meninggal dunia melainkan kita dijemput oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.